Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Asep Anjelismana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas calon guru penggerak modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri, Asep Anjelismana, CGP Angkatan ke-6 dari Kota Depok, Jawa Barat. Rekan-rekan semuanya, pada modul 1.1 ini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percaya, yang sering saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama adalah bahwa murid memiliki kebutuhan belajar yang sama. Ya, yang kedua, guru merupakan pusat pembelajaran. Artinya, saya seringkali melakukan metode ceramah kepada siswa-siswa saya. Yang ketiga, lebih mengedepankan kepada aspek kognitif. Bagaimanapun seringkali ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester adalah yang menentukan dalam proses penentuan nilai rapor, gitu ya. Kemudian yang keempat, pembelajaran itu harus seragam untuk seluruh siswa. Jadi kalau saya mengajar di kelas ini dengan siswa yang berjumlah 40 orang, maka pembelajaran seragam. Seluruh siswa mengerjakan tugas yang sama, mempelajari materi yang sama, kemudian mereka ujian dengan soal yang sama. Yang kelima adalah cara mendidik biasanya menggunakan pengajaran, perintah, dan tindakan. Ini yang seringkali secara sadar atau tidak seringkali kita lakukan sebagai seorang guru. Mengajari, oke, sering sekali. Memerintahkan, tolong ini nak, tolong itu nak, tolong ini, ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Gitu. Tindakan penghukuman misalnya. Oh, kamu melanggar, kamu harus ini. Mau tidak mau, ya. Nah, itu adalah yang saya rasakan pada saat saya belum mempelajari tentang konsep modul 1.1 dari Ki Hajar Dewantara itu. Kemudian, kita juga harus menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, yang pertama, ternyata peserta didik atau murid itu memiliki kebutuhan belajar yang tidak sama satu sama lainnya. Ada siswa yang biasanya cenderung sudah terhitung mampu, sudah terhitung kompeten dalam sebuah KD atau sebuah materi. Ada juga siswa yang memang ketika ingin belajar materi tersebut, dia banyak sekali yang harus dipelajari. Sehingga antara satu siswa dengan satu siswa lainnya bisa berbeda. Ya, ada yang sudah siap, ada yang belum, gitu ya. Jadi strategi yang harus dilakukan oleh guru, oleh saya pun tentunya harus berbeda antara menanggulangi siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian pembelajaran berpusat kepada siswa atau peserta didik. Jadi kita tidak hanya ceramah, kita tidak hanya berbicara, kita tidak hanya one man show, tetapi lebih banyak merangsang, ya, critical thinking, merangsang pendapat siswa, membuat siswa aktif dengan berbagai cara, dengan melakukan diskusi atau dengan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, lebih mengedepankan pendidikan budi pekerti. Artinya pendidikan budi pekerti ini adalah sebuah kesatuan di mana terdapat aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tidak hanya melulu soal pengetahuan saja, tetapi juga ke ranah afektif dan psikomotor. Kemudian yang keempat, pembelajaran bisa berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Ini tadi sudah sedikit disinggung. Ini harus berbeda karena pemahaman awal siswa pun antara satu dengan yang lain itu juga tidak sama. Jadi kita harus melakukan perbedaan pendekatan ketika mengajari siswa yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, cara mendidik bisa menggunakan contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Ternyata cara mendidik itu alatnya itu banyak. Tidak hanya perintah,
tidak hanya menghukum ya, tidak hanya memberikan contoh saja, ternyata ada juga ya tindakan-tindakan yang lain seperti pengalaman lahir dan batin, yaitu siswa diajak mengalami sendiri gitu ya. Dan tentu saja kita juga harus memberi contoh atau keteladanan bagi mereka. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang bisa saya lakukan adalah mengetahui kebutuhan belajar siswa atau peserta didik sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan assessment ya. Assessment diagnostik yaitu mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan kita ajarkan ya. Bisa juga memberikan assessment diagnostik non kognitif ya, untuk mengetes juga kesiapan belajar siswa ya. Nah, itu semua harus dilakukan. Karena apa? Karena kita akan mengelompokkan mereka ya. Kita bisa kelompokkan mereka berdasarkan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang paham misalkan. Kelompok yang kedua adalah yang pemahamannya masih setengah-setengah atau menengah. Dan yang ketiga adalah kelompok yang benar-benar tidak paham sama sekali tentang materi yang akan kita ajarkan. Nah, pendekatannya akan berbeda. Strateginya akan berbeda. Dan strateginya tentu akan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Salah satu contohnya adalah dengan cara menggunakan sistem tutor sebaya. Artinya siswa yang pemahamannya lebih tinggi nanti kita kelompokkan dengan siswa yang lain yang pemahamannya lebih rendah. Kemudian siswa tersebut akan bertindak sebagai narasumber ya kepada siswa-siswa lainnya, dan guru akan memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang menjadi narasumber ini ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran didesain dengan berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 yang kita kenal dengan istilah 4C ya, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking adalah sesuatu hal yang mutlak dimiliki oleh siswa pada masa saat ini gitu ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu didesain untuk mengembangkan 4 hal tadi. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan budi pekerti secara utuh ya, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pendidikan budi pekerti yang ada di sekolah harus benar-benar dilaksanakan, tidak hanya jargon semata. Bagaimana tentunya ini nanti akan membentuk karakter peserta didik tersebut menjadi lebih baik gitu ya. Karena apa? Ki Hajar Dewantara sudah menjelaskan bahwasannya peserta didik itu adalah seperti halnya sebuah buku yang di dalamnya ada tulisan ya, tulisan yang masih samar-samar ya, masih samar-samar, belum terlihat sama sekali. Nah, bagaimana peran guru itu adalah untuk menebalkan ya, menebalkan bagian-bagian yang merupakan bagian-bagian yang baik ya, dan menjaga apabila di dalam tulisan-tulisan tersebut yang samar itu ada yang tidak baiknya, kita jaga supaya itu tidak semakin tebal ya. Itu salah satu peran guru ya, sehingga kalau kita ibaratkan guru itu kan katanya sih seperti seorang petani ya. Ketika seorang guru diibaratkan seperti seorang petani ladang jagung misalkan ya. Jagung yang ditanam ya, walaupun benihnya baik, tetapi akan menjadi tanaman jagung yang tidak maksimal atau kurang baik manakala ya petani tersebut kurang memberikan pupuk, kurang memberikan sinar matahari, kurang memberikan tanah yang baik ya untuk tumbuhan jagung tersebutnya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Justru peran guru di sini untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya benih jagung tersebut ya. Lebih baik lagi misalkan kalau benih jagung itu yang kurang baik, dengan sentuhan petani atau guru yang kita ibaratkan adalah guru yang sangat kompeten, maka tumbuh kembangnya tanaman jagung tersebut bisa lebih baik. Kita sirami dengan air yang cukup, kita berikan sinari ya, akses matahari untuk masuk ke dalam padi tersebut, dan juga kita bisa memberikan hal-hal lainnya
secara maksimal dengan segenap hati, sehingga tumbuhan padi itu bisa tumbuh dengan maksimal walaupun misalkan benihnya itu ya tidak terlalu baik gitu ya. Nah, itu adalah jawaban dari yang ketiga. Yang keempat adalah lebih memperbanyak pembiasaan dan pengalaman lahir dan batin. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu guru, jadi pembiasaan adalah sebuah hal yang patut kita intensitasnya patut kita terus tingkatkan. Contohnya pembiasaan membaca ayat surat Al-Quran, pembiasaan sholat duha, pembiasaan untuk tepat waktu, pembiasaan untuk tertib di kelas, pembiasaan yang lainnya yang ada di sekolah tentu harus kita tingkatkan, karena dengan kebiasaan tersebut tentunya akan menempa mental, menempa karakter untuk menjadi karakter yang baik. Kemudian pengalaman lahir dan batin. Nah, pengalaman inilah justru yang mungkin banyak saat ini kurang diperhatikan ya. Pengalaman lahir dan batin itu misalkan ketika Anda belajar di kelas, bagaimana mereka belajar berdiskusi, belajar menyelesaikan masalah dengan teman sekelompoknya. Biarkan mereka berkolaborasi ya, bereksperimen. Jangan terlalu sering kita ceramahi, terlalu sering kita memberikan arahan, teguran dan yang lainnya, tetapi biarkan mereka untuk aktif dan mengalami sendiri pembelajaran yang bermakna. Jadi itulah 3 hal yang menjadi refleksi dari modul 1.1 tentang pembelajaran atau pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan kalau Anda memerlukan template atau slide presentasi ini, mungkin kami akan bagikan di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.